teman Milea semuanya, selamat datang kembali di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masyita Trisha Helena selama beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas tema menarik mengenai bullying prevention, create a safe world to our child. Yang mana kita juga akan membahas bersama-sama dengan narasumber hebat kita yakni Ibu Sabrina Dahmiati MPD Kons selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Bagaimana kabarnya Ibu Sabrina? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Baik, mungkin boleh disapa dulu Ibu teman Milea semua yang hadir hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Milea semuanya. Terima kasih atas undangannya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Amin. Terima kasih Ibu untuk sapaan kepada teman Milea semuanya. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai bullying nih Bu, yang mana juga terdapat survei dari Kemdikbudristek Dikti menyatakan bahwa sebesar 24,4% banyak sekali kejadian bullying khususnya di Gen Z saat ini. Nah kalau dari pandangan seorang Ibu Sabrina ya selaku konselor juga, melihat hal ini tuh seperti apa sih Ibu? Baik. Terkait dengan bullying ini memang sangat miris ya, apalagi di Indonesia ini cukup terkenal dengan anak-anak, terutama di kalangan SD. Terakhir kita dengar kabar di kalangan SD sampai pada akhirnya bunuh diri seperti itu. Nah ini sangat miris sekali dan tentu hal ini adalah menjadi PR ya, PR bagi tentunya seorang orang tua seperti itu, terutama orang tua. Kenapa saya katakan orang tua? Karena orang tua itu adalah pendidikan pertama dan utama di rumah. Jadi jangan pernah menyalahkan itu adanya di pendidikan, karena pendidikan itu hanya sebatas dari ini ya di sekolah saja. Nah tentu pendidikan utama itu adalah dari orang tua. Nah tentu ini yang saya rasakan adalah sangat sedih sekali. Apalagi di kalangan anak SD ya terutama itu. Itu sih yang saya rasakan saat ini. Oke baik, berarti selaku dosen bimbingan konseling dan juga melihat banyak sekali ya Bu yang terjadi khususnya di kalangan anak SD ini, kira-kira apa sih Bu yang membuat anak-anak yang ibaratnya masih usia dini ya memiliki atau pandangan mereka tuh ternyata bisa menjadi korban bullying itu karena apa sih biasanya Ibu? Ya. Pertama itu adalah kurang perhatian dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Anak-anak sekarang itu sudah bisa buat akun TikTok. Iya, gitu ya. Sosial media banyak Betul sekali. Terutama TikTok itu kan sepertinya anak bisa ini ya bisa Scroll. buat sendiri gitu kan. Buat sendiri. Tanpa adanya mohon maaf screening dari teknologi yaitu dari komunikasi ya, dari komunikasi itu adalah dari teknologi. Jadi anak-anak itu melihat dari situ medsos terutama. Karena saya pribadi, karena punya anak SD ya, seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan itu dari handphone. Gadget ini kan semakin merusak. Kalau saya rasakan ini merusak otak anak. Karena apa? Karena sudah didominasi gitu kan, didominasi oleh berita-berita dan dia akan melihat, setelah melihat dia akan mengikuti. Kan usia SD itu masih peniruan. Betul. Jadi bagi dia itu ini benar atau tidak. Nah itulah yang terjadi kenapa sampai bullying itu marak sekali ya di Indonesia terutama. Nah ini apalagi di kalangan sekolah dasar gitu ya. Nah kemudian selain kurang perhatian dari orang tua, kemudian teknologi, yang berikutnya adalah dari pihak sekolah mungkin ya. Sekarang ini kan kita ketahui lah ya, kita rasakan. Jangan pun dari anak-anak, mungkin saya pribadi juga sama ya kalau udah pegang handphone, ya kan asik kan gitu kan. Apalagi mungkin yang terjadi di sekolah seperti itu bisa saja. Perhatian dari gurunya juga kurang seperti itu. Karena ya mohon maaf, sekarang ini kan komunikasi itu sangat kurang. Komunikasi secara langsung ya. Sekarang banyak kok komunikasi melalui handphone. Ya nggak sih? Betul. Nah, misal kalau mau ketemu nih chat gitu janjian ya. Dulu. Gitu janjian atau bagaimana. Kemudian tanpa disadari orang tua itu jarang ke sekolah, gampang lah chat aja gitu kan, seperti itu. Menanyakan anaknya melalui chat. Nah itu sebetulnya adanya selain itu komunikasi juga ya. Komunikasi dua arah tentunya antara
orang tua dengan guru, kemudian orang tua dengan anak terutama. Dan ini harus diperhatikan orang tua dan anak seperti itu. Jadi kadang anak itu butuh komunikasi dengan orang tua. Nah, sebagai orang tua pun ya harus memberikan arahan, pandangan gitu. Gimana sih rasa untuk saling sayang ke teman gitu. Nah, bahkan anak-anak ini harusnya sudah dimulai untuk sayang ke anak perempuan. Sayang dalam arti maaf, sayang di sini adalah perempuan itu tidak disakiti. Iya. Misal salah satu contohnya seperti itu. Kan sekarang banyak ya bullying-bullying itu tidak hanya anak laki-laki dengan laki-laki, bahkan perempuan dengan laki-laki, sebaliknya juga seperti itu. Karena kurangnya wawasan dan pengarahan dari baik orang tua maupun dari guru sendiri gitu. Oke, baik. Baik Ibu Sabrina, kalau dilihat dari sisi konselor lagi nih Bu ya, ada nggak sih Bu mungkin penelitian yang menyatakan bahwa pelaku pembuli ini tuh bisa kita ajak nih Bu untuk tidak melakukan hal yang sama, terus mungkin cara pencegahan itu seperti apa Ibu? Baik, kalau dari sisi konselor ya tentunya sikap yang pertama dilakukan tentu dengan pendekatan ke anak tersebut. Karena begini, bagi yang menjadi pembuli ya, menjadi pembuli itu tidak bisa dikeraskan gitu. Karena dia punya sisi yang dendam. Biasanya punya sifat yang dendam. Bully itu kan ada dari dendam ya, pertama dari dendam. Karena dengan dendam itu tumbuhlah bahwa dia ini saya tuh bisa untuk melawan, istilahnya kan melawan. Tanpa disadari pada akhirnya itu membuli temannya sendiri seperti itu. Pendekatan yang paling pertama. Nah, pendekatan di sini tentu secara humanistik ya. Jadi secara memanusiakan gitu. Terkadang kan ada yang memang ketika mengarahkan kepada anak itu si pembuli ini ada yang dengan kalau nggak ngaku nanti ibu hukum nih misal seperti itu kan sebenarnya tidak dilakukan seperti itu. Tapi dengan menyampaikan kenapa sampai seperti ini terjadi. Nah, itu bisa saja misal dari kalau yang pernah diteliti ya, bisa saja terjadi karena dia melihat pertama dari kedua orang tua. Itu pernah ada yang seperti itu. Jadi melihat dari kedua orang tua itu adalah sikap kasar seorang ayah kepada ibu. Nah, itu bisa di apa ya? Faktor salah satu faktornya ada yang seperti itu. Melihat mungkin bertengkar antara orang tua gitu. Nah, jadi pada akhirnya si anak merasa, loh orang tua saya aja seperti ini gitu. Nah, pada akhirnya ketika di sekolah gitu kan, di sekolah terjadi, ya akhirnya anak juga ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa ini dilakukan gitu. Namun kembali lagi ketika anak itu mengakui ya, anak kalau sudah mengakui itu sangat luar biasa. Artinya dia sudah mulai membuka diri, kemudian berjiwa besar. Nah itu tentu sebagai seorang konselor ya memang harus mendekati anak tersebut agar tidak melakukan hal yang sama gitu atau tidak mengulangi hal yang sama. Nah tentu dengan hal seperti ini memberikan rewardnya biasanya memberikan reward itu dengan pujian gitu kan. Anak SD itu senang ya dengan pujian. Kemudian selain dengan pujian ya tentu dengan cara bahwa dengan membuli ini nantinya akan seperti apa dampaknya gitu. Nah tentu dengan hal seperti itu yang pada akhirnya si anak akan apa ya bisa mengikuti arahan dari seorang konselor tersebut. Karena dengan konseling itu tidak hanya 1 atau 2 kali saja, tapi berkali-kali gitu. Nah kebetulan memang kalau saya pribadi menemukannya itu di kalangan mahasiswa. Itu kan kalau di kalangan mahasiswa ya mereka rupanya itu melihat sebelumnya ketika masa-masa SD itu ada loh yang dari masa rasa traumatiknya jadi mendalam begitu ya akhirnya ini boleh dilakukan gitu. Sementara tidak ada pengarahan dari siapapun gitu. Nah tentu seorang konselor sendiri ya memang harus bisa mencegah ya sebetulnya harus bisa mencegah karena sebenarnya kalau sudah terjadi itu kan mengatasi, tapi kalau misalnya sebelum kan mencegah gitu kan. Kalau cara mencegah itu sendiri ya memberikan pengarahan,
kepada siswa gitu kan terkait dengan pembulian ini. Sakit loh kalau misalkan teman sendiri dipukul misalkan atau misalkan dikatakan kasar gitu, itu kan sama aja pembulian verbal kan kalau untuk kasar. Nah tentu ini salah satunya lagi adalah dari faktor kekurangannya religiulitas gitu. Kadang mohon maaf saat ini tuh kalau dulu zaman saya nih ada misal pengajian atau apa gitu kan, kalau sekarang kan kayaknya rasanya miris ya, jarang gitu. Nah itu juga kurang dari hal seperti itu, juga dipengaruhi juga sebetulnya. Nah ini karena anak itu tidak diberikan rasa empati, rasa simpati, dan tentunya tidak diarahkan juga bagaimana rasanya itu ketika sakit hati gitu kan. Nah bahkan sekarang ini kan banyak sekali anak-anak itu punya circle ya, istilahnya kan sekarang circle ya atau geng-geng gengnya mereka kan ya. Kalau dulu kan geng istilahnya, kalau sekarang circle istilahnya begitu. Nah ini juga pengaruh juga sebetulnya, pengaruh dari rekan-rekan teman, maksudnya rekannya ya, rekan dalam pergaulannya. Nah jadi kalau sebagai seorang konselor sih sebenarnya dengan pendekatan tadi ya humanistik gitu. Jadi kalau dengan humanistik ini harus bisa dari rasa, dari apa ya, dari hati ke hati gitu, dari hati ke hati. Karena kita ini kan menangani manusia. Betul. Gitu. Manusia itu sendiri kan punya rasa, perasaan. Jangan sampai nanti menyinggung perasaannya. Nah ini kadang seorang konselor harus berhati-hati juga gitu ketika akan mendapatkan klien yang si pembuli nih gitu. Kita harus berhati-hati juga gitu. Karena ya tadi dendam itu yang pemicu utamanya adalah dari rasa dendamnya itu. Dan traumatik juga, seperti itu. Baik, kalau tadi kan berarti dari sisi si pelakunya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi korbannya nih Bu, mungkin bagaimana nih langkah untuk bisa mengatasi rasa trauma mereka yang mungkin sudah pernah mendapatkan baik secara fisik maupun secara verbal tadi ya Bu ya. Seperti apa kira-kira? Baik, kalau dari korban ya, si korban ini kalau sampai rasa traumatik itu biasanya kita ada terapi ya. Ada terapi juga sih, sebenarnya ada terapi untuk anak-anak yang trauma, rasa trauma. Nah ini kalau untuk korban, artinya dia ini harus bisa lebih berjiwa besar ya. Berjiwa besar dalam arti memaafkan. Ya maaf ya kalau namanya memaafkan kadang nggak bisa gitu kan, rasanya susah gitu. Tapi bagaimana caranya untuk si anak ini biar supaya tidak trauma, nah itu kita selalu menyampaikan bahwa ketika menjadi korban bully, ya artinya tetap yang pertama berjiwa besar untuk memaafkan temannya ini. Kemudian yang kedua, bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dengan catatan si pembulinya juga nih ya harus ditemukan seperti itu. Kami biasanya seperti itu ya, ditemukan dengan si korban dan si mediasi pembuli. ya Bu ya? Ya, mediasi dengan layanan mediasi itu. Nah, jadi nanti dalam mediasi ini biasanya mereka akan ada titik temunya lah ya, seperti itu. Nah, ini tidak boleh dilakukan lagi karena hal ini adalah tidak sayang dengan temannya sendiri. Seperti itu. Jadi ya si korbannya memang benar-benar, dan itu lumayan lama loh. Jadi lama banget Mbak untuk menjadi si korban ini benar-benar percaya, benar-benar itu tidak akan terjadi gitu. Jadi benar-benar kita harus memantau ya. Berapa lama mungkin Ibu proses untuk benar-benar si korban menerima secara oke, baik, tidak akan mendapatkan hal yang serupa? Itu biasanya tergantung dari dari ketika si korban maupun si pembuli ini kesehariannya seperti apa gitu. Jadi tergantung juga, ada yang sampai bisa sebulan lebih. Itu nggak artinya tidak ya? Jadi tidak semudah itu untuk membalikan bahwa ini tidak akan terjadi gitu. Bahkan kan kita nggak pernah tahu ya, kadang ada korban itu yang sampai tidak lapor. Ada yang sampai tidak lapor, yang melaporkan temennya misalkan seperti itu. Itu ada. Jadi ya selama saya bergelut di bidang ini ya, terutama di bidang kekerasan ini ya. Nah itu sangat luar biasa sekali, mendapatkan korban yang sampai histeris itu ada. Yang sampai diam-diam tuh dalam arti dia nggak mau cerita.
Tapi akhirnya temannya yang Iya, mengadu ya Bu ya? gitu, teman yang mengadu gitu. Tapi itu pun tidak full ya, ceritanya itu tidak full. Kadang kita gali lagi, selalu digali. Itu mungkin tugas konselor seperti itu sih Wah, sebetulnya. luar biasa tugasnya. Menggali. Jadi pintar-pintar kita gitu, pintar seorang konselor untuk menggali masalah tersebut. Terkadang ada korban itu sampai kalau ada misal nih ada hentakan atau apa langsung terus begitu kan. Nah, itu artinya dia harus segera untuk mendapatkan seperti misal terapi mungkin. Iya. Nah, itu bisa. Kebetulan memang ada sih terapi-terapi yang untuk mereka itu ada begitu. Berarti cukup trauma banget ya Bu ya, bisa dikatakan Iya. bagi beberapa korban yang memang mengalami bullying tersebut. Betul. Ini kalau boleh dikatakan kan di tingkatan mahasiswa ya. Kalau tingkatan mahasiswa berarti kan rasanya apa nih yang terjadi gitu. Itu ada Mayoritas juga apa Bu mungkin yang banyak ditemui di kalangan mahasiswa? kekerasan seksual itu ada. Jadi kekerasan seksual bahkan dari orang tua kandung itu ada. Iya, Saya pernah mendapatkan banyak. klien seperti itu sampai miris gitu ya. Maksudnya Akhir-akhir gini, ini, iya, selama banyak ini kan lihat di TV gitu kan, Iya. di media televisi. Kaget dong pas saya, Betul. astagfirullahaladzim, sampai kok begini ya gitu kan. Sampai akhirnya, nah itu agak lama juga untuk menggalinya. Bahkan si anak itu nangis gitu kan, bisanya nangis gitu. Ya akhirnya lama-lama bisa digali juga. Itu yang sekarang banyak tuh kekerasan seksual. Itu. Berarti kalau misalnya di mahasiswa juga ditemui, khususnya di keluarga ya Bu ya, Ya. faktornya dari keluarga, mungkin dari mereka berlindungnya seharusnya ke siapa nih Bu? Karena dari keluarga pun sudah tidak bisa dijadikan tempat berlindung ya. Iya betul. Bahkan awalnya gini loh Mbak, waktu itu dia menyampaikannya tetangga, dia bilangnya tetangga ke saya. Awalnya mungkin belum berani ya Bu? Belum berani, tetangga ini itu. Setelah lama-lama ternyata ayah kandungnya sendiri sampai ya Allah gitu kan, sampai seperti itu. Nah itu bahkan mereka itu yang seperti itu akhirnya ya apa ya, takut, rasa takut. Mereka nggak bisa berlindung. Iya. Berlindung ke ibunya pun takut gitu. Nah ibunya pun nggak tahu sama sekali masalah itu. Yang akhirnya memberanikan diri karena di Unindra ini ada UPBK, akhirnya mereka memberanikan untuk cerita ke konselor. Di situ pun tidak semudah itu loh, artinya mereka sampai saya nggak percaya gitu, saya belum percaya. Itu ada klien yang seperti itu ada, tapi saya pribadi ya terserah gitu, artinya silahkan saja kalau memang tidak percaya. Tapi lama-lama akhirnya percaya dan cerita semuanya. Nah itu karena dipicu oleh orang tuanya yang mungkin itu yang pemabuk, ada yang itu seperti itu. Jadi boleh dikatakan mereka bingung mau berlindung kemana gitu. Pernah saya mengikuti kegiatan di luar, saya bertanya kan pada akhirnya, kalau seperti itu mereka harus berlindung kemana? Apakah pemerintah ini bisa membuka untuk perlindungan bagi anak yang mendapatkan kekerasan seksual, apalagi dengan keluarga sendiri loh gitu kan. Ini siapa yang akan melindungi gitu. Jadi sampai saat ini mungkin ya alurnya memang ada sih ya sebetulnya alur-alur yang memang untuk mereka mendapatkan kekerasan seksual ini gitu. Hanya mohon maaf tidak semua itu terbuka. Karena apa? Takut. Iya. Takut itu, mereka takut. Takutnya apa? Pertama orang tua sendiri. Orang nggak akan percaya. Mungkin termasuk orang tuanya, ibunya mungkin ya. Dia bilang gini ke saya, ya nggak mungkin lah Bu, ibu saya pasti nggak percaya. Gitu. Jadi saya sampaikan, cerita sama ibumu. Apa perlu saya panggil ibumu? Enggak Bu, saya nggak percaya sama ibu. Kalau ibu sampai panggil orang tua saya. Coba di mana? Bingung kan akhirnya konselor? Oke, baik. Akhirnya ya sudah jadi kayak sharing ke anak tersebut ya, ke si klien ini. Ya akhirnya kliennya lama-lama dia sudah bisa mulai menerima. Kemudian selain menerima dia juga sudah mulai bisa legowo ya gitu. Walaupun saya sampaikan berat sih Bu, berat ya, apalagi orang tua kandung. Betul. Dan saya sampai masa sih gitu. Itu. Jadi ya itulah yang sering saya temui kasusnya adalah kekerasan seksual. Karena mungkin di bidang, mungkin di kalangan mahasiswa ya. Gitu. Ya kita nggak tahu loh, yang di bawah di sekolah dasar, SMP, SMA. Ya kan? Itu kita nggak tahu. Bahkan ada cerita klien yang memang mendapatkan kekerasan itu sejak SD. Sampai
SMA. Sampai SMA itu apa Bu? Mungkin yang dirasakan dari mereka, dari si korban ini? Takut ketika bertemu dengan laki-laki. Dikarenakan Ya tadi, karena awalnya dapat mendapatkan kekerasan dari laki-laki tersebut. Gitu. Dari sejak SD loh, teman main. Dia bilang teman main. Saya punya teman main, Bu. Jadi mohon maaf, teman mainnya ini main, katanya main mama papa. Dia bilang gitu. Mama papa mainnya seperti itu. Akhirnya yang pada akhirnya sampai dengan SMA, sampai sekarang dia takut ketika didekati oleh lawan jenis. trauma Jadi sekali ya. iya, jadi penilaian teman-temannya ini adalah bukan karena ini, tapi wah ini nggak normal nih gitu. Padahal dia ada trauma tersendiri dan orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Baru cerita ke ibu aja. Iya, ketika dia sekarang sudah semester berapa ya? Sekarang berarti semester 3-an gitu. Jadi itu dia terbuka di situ. Ya miris sebenarnya saya. Iya. Karena Sedih saya, ya Bu ya, iya, mendengar itu. Betul, saya kan punya anak perempuan juga ya, jadi ya Allah gimana ya gitu kan, tapi saya serahkan aja deh semuanya seperti itu. Jadi itu yang sering saya temui dan mendapatkan klien kekerasan itu. Ini terbuka sejak pandemi. Ya kan berarti kan lumayan lama ya. Iya, begitu. 3 tahun lalu. Iya, jadi baru bisa tersadar, baru bisa ingin terbuka di situ. Baik Ibu Sabrina. Nah untuk saat ini nih Bu, bagaimana sih Bu sekiranya tantangan yang perlu dihadapi ya sebagai seorang konselor, terus juga orang tua, serta mungkin tips and triknya nih Bu untuk bisa mendidik anak-anak di rumah nih agar bisa terhindar dari bullying tersebut. Oke, baik. Tantangan kita sebagai orang tua ya, tentu yang pada saat ini adalah tantangan yang sangat luar biasa gitu. Karena bagaimana cara menangani anak gitu ya, yang tentunya tidak baik itu menjadi korban maupun si pembuli. Nah, tantangan ini ya sebagai orang tua harus bisa mengikuti arah si anak ya. Karena kan pergaulan anak saat ini beda dengan zaman dulu gitu. Betul. Kalau zaman dulu mungkin orang tua agak strict gitu ya. Nah, pulang tidak boleh terlambat misalkan. Kalau sekarang kan anak sekarang harus bisa dibatasi ya, harus bisa dibatasi. Nah, saya pribadi sebagai seorang orang tua, kalau saya ke anak ya, kalau anak pribadi saya gitu, saya sampaikan misal contoh main gitu. Main misalkan anak remaja nih, "Ma, aku mau main." "Boleh main. Seminggu sekali." Ternyata bener dong, seminggu sekali. Saya kaget. Oh, seminggu sekali. Bener dia, jadi seminggu sekali main. Akhirnya saya tarik lagi gitu kan. Kan kita main tarik ulur ya, tarik lagi. Jadi ketika mau main itu ya diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Artinya yang tidak diperbolehkan itu yang memang kiranya itu ke hal negatif. Kalau yang ke positif kita izinkan gitu kan. Mohon maaf, anak sekarang tuh tidak bisa yang namanya kamu nggak boleh kemana-mana, kamu nggak boleh. Tidak. Iya. Karena kenapa? Itu akan menjadi pemikiran si anak itu, kenapa ya nggak boleh? Itu akan dilakukan. Jadi intinya adalah tantangan untuk yang orang tua saat ini, yuk sama-sama kita mengikuti jejak mereka juga. Ya biarin dibilang orang tua yang gaul atau apa gitu ya. Ya contoh kayak media sosial itu kan, media sosial itu tahu-taunya harus punya dong. TikTok juga harus punya, Instagram harus punya. Betul. Untuk cek mengawasi untuk ya Bu ya? Betul, diawasi anak tersebut gitu. Jadi jangan sampai nggak tahu TikTok, nggak tahu Instagram, nggak mungkin gitu. Itu harus kita sebagai orang tua harus tahu. Itu harus tahu karena untuk pembelajaran untuk pribadi. Dan kalau nggak salah ini ada orang tua sampai pasang GPS tuh ada loh. Untuk benar-benar mengawasi si anak? Ada, teman saya pribadi ada seperti itu. Karena sudah dikecewakan oleh anaknya. Kembali lagi, bukan hanya itu karena salah pola asuh dari orang tua. Sehingga ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pasang GPS, nah itu kan sepertinya bukan hal yang dilakukan yang terbaik, bukan. Ya, jadi intinya dari tantangan ini sama-sama kita harus bisa mengikuti anak. Tapi mengikuti anak di sini mengikuti pergaulannya. Bukan arti anak itu dituruti, bukan. Gitu. Jadi artinya anak itu harus benar-benar diawasi, tarik ulur. Kalau saya pribadi tarik ulur. Nah kalau sebagai seorang konselor, anak zaman sekarang ini kan luar biasa ya gitu. Nah tentu dalam hal ini banyak-banyak
untuk berilmu, kemudian harus banyak-banyak juga untuk mencari pengalaman. Pengalaman di sini ya tentu pengalaman dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Karena dengan pengalaman itu nantinya akan menjadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Nah kalau trik ya, kalau saya pribadi untuk triknya adalah ya tadi percayakan kepada anak. Anak itu kalau sudah dipercayakan dia akan amanah. Iya. Gitu. Kita harus selalu sampaikan gitu. Saya pribadi begitu. Mau percaya ya kamu di sana bagaimana. Jaga diri ya nak. Nah, jadi artinya tidak ada pesan yang pakai kata jangan. Justru itu dilakukan ya Bu ya Nah biasanya. itu dilakukan. Jadi triknya yang tadi ya. Terus kemudian yang kedua, anak itu sebagai sahabat kita, sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga adalah ketika anak bercerita, dengarkan dengan baik. Gitu. Dan tentu yang paling mendasar adalah waktu luang. Sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua harus bisa meluangkan waktu. Saya pribadi setiap pulang kerja kita selalu ada di mana waktu untuk berbincang, baik itu dengan papahnya, kemudian kakak adik, bayi pun ikut. Quality time. Betul, tapi quality time-nya enggak yang sewaktu-waktu tidak. Iya. Kalau saya diusahakan setiap hari. Karena kita harus punya pengarahan kepada anak gitu. Jadi jangan sampai orang tua yang di sana cukuplah seminggu sekali, misalkan tidak juga gitu. Dan satu lagi quality time-nya adalah cari waktu luang dan juga tempat yang memang untuk mereka itu nyaman, misalkan pergi kemana nih, ke puncak kah? Nah itu gak masalah gitu, yang bukan sok-sokan liburan atau bagaimana, enggak juga, tapi itu untuk kebersamaan. Dan tentunya ketika bersama keluarga, handphone dilepas. Gitu. Karena saya pribadi kalau udah sampai di rumah, handphone simpan. Jadi makanya ketika ada kontak malam-malam tuh slow respon. Karena apa? Itu waktunya dengan anak-anak. Gitu. Karena handphone itu luar biasa, Mbak. Iya, pengaruhnya luar biasa. Anak akan menjadi keras kepala itu dari handphone. Jadi triknya seperti itu untuk orang tua yang di sana. Yuk sama-sama kita mengikuti anak, ya artinya bukan berarti takut atau mungkin tidak percaya, tapi ya tentunya ini adalah pembelajaran untuk kita sebagai orang tua. Harus tahu gitu. Karena anak kadang suka begitu. Mama lihat di TikTok gak? Oh iya, padahal jujur belum lihat. Padahal jujur ya, saya pribadi memang tidak punya TikTok ya, tapi kalau aplikasi ada, cuma emang apa sih yang dilihat di TikTok gitu. Nah, ketika lihat, oh ini yang dilihat. Jadi kita harus tahu anak itu lihat handphone apa gitu. Kan ini handphonenya sangat merajalela sekali gitu. Itu triknya untuk orang tua di sana. Semangat untuk berdekatan dengan anak ya. Karena anak itu butuh kasih sayang. Bukan butuh fasilitas, bukan. Betul. Tapi kasih sayang, perhatian. Dan waktu ya Bu ya? Betul, waktu. Karena waktu itu luar biasa. Nah itulah, karena kalau saya pribadi ya, pandemi itu hikmahnya adalah ya tadi. Berkumpul dengan keluarga. Selama ini mungkin sudah ditegur nih ayo kumpul dengan keluarga begitu. Saya pribadi begitu. Sama keluarga. Iya begitu. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi kepada teman Milea semua hari ini. Benar-benar dapat insight yang luar biasa sih Bu ya. Jadi kita bisa tahu nih Bu bagaimana cara pencegahan untuk bullying dari sisi orang tua, konselor ataupun si korban dan juga pelaku tersebut. Baik untuk teman Milea semuanya yang punya kisah menarik dan juga inspiratif serta ingin datang langsung ke Milea Talk, jangan lupa untuk mention ke @Instagram kami, Milea Lab, dan juga nantinya yang berkesempatan akan kami undang di episode selanjutnya. Baik Ibu Sabrina, jadi sebelum kita tutup, boleh yuk Bu kita berikan semangat juga nih kepada teman Milea semuanya. Kalau nantinya saya sebut Milea Talk, jawabnya kita sama-sama upgrade bahagiamu. Baik. Dengan gaya terbaik dari Ibu Sabrina ya? Ya. Oke. Milea Talk, upgrade bahagiamu.